sak kata atau dua kata. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Ingkang kawula hormati panjenenganipun Abah Yesun Haji Abdurrahman selaku sesepuh Pondok Pesantren Matlabul Anwar, panjenenganipun para kiai, yakni Kiai Khalifur Rahman Bahruddin lan para kiai ingkang ridhonipun mugi ingkang kula hormati lan mugi-mugi sedaya dipun ridhoi Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin hadirat, mutakhorrijin mutakhorrijat, santriwan santriwati dan juga senantiasa saya hormati dan saya muliakan, dan mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang saya hormati, pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan sore hari ini, yakni Ahad tanggal 26 Desember, kita sedaya saged makempal wonten menika majelis boten sanes dalam acara peringatan haul 1 abad simbah Kyai Haji Abdul Majid. Mugi-mugi makempalipun kita sedaya wonten ing menika majelis ndadosaken sebab kula lan panjenengan sedaya dipun kempalaken dening Allah Subhanahu wa taala wonten ing surganipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sholawat saha salam mugi-mugi senantiasa tercurahkan pada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan tercurah kepada para sahabatnya, para zuriyahnya, sehingga sampai kepada kita semua yang hadir di sini. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak yang saya hormati, saya sambil duduk aja dengan saya ini. Jadi dalam kesempatan ini saya bermaksud untuk memaparkan apa yang sudah saya tulis mengenai kiprah masyayikh Pondok Pesantren Matlabul Anwar, yang mana buku yang saya tulis ini adalah merupakan buku yang pertama kali ditulis dalam sebuah buku. Maksudnya gini, jadi tadinya itu belum ada buku, terus ini kemudian saya susun menjadi sebuah buku. Tujuannya adalah untuk memberikan informasi kepada para dzurriyyah, kepada para santri, pada para muhibbin, para masyayikh Pondok Pesantren Matlabul Anwar, paling tidak untuk memahami atau mengerti sejarah Pondok Pesantren Matlabul Anwar. Saya menulis buku ini sebenarnya ini merupakan dawuh dari Abah Yesun Haji saya. Jadi saya niati birrul walidain yang pertama itu. Di dalam buku ini saya menjelaskan perjalanan simbah Kiai Haji Abdul Majid ketika pertama kali datang ke
nyakra ini. Terus kemudian Simbah Abdul Majid itu membawa ajaran yang kemudian disampaikan oleh Simbah kepada para putra dan zuriyahnya, yakni ajaran yang beliau ajarkan itu adalah ajaran Thariqah Naqsabandiyah Khalidiyah. Tetapi dalam perkembangannya, yakni di era 1960-an, itu putra dari Kiai Haji Abdul Majid, saya loncat-loncat aja nanti kalau pengen melihat secara komplit, ada di buku, nanti bisa hubungi ke saya atau ke Mas Walid. Jadi di tahun 1960 itu lalu kemudian Simbah Bahruddin Abdul Majid yang merupakan putra keempat dari Simbah Kiai Haji Abdul Majid kemudian mendirikan pesantren, yakni pesantren Matlabul Anwar. Dan saya di dalam buku ini memastikan bahwa semua yang diajarkan oleh Simbah Abdul Majid, Simbah Bahruddin dan para masyayikh itu bersumber dari para ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi saya banyak berbicara tentang genealogi atau sanad-sanad keilmuan para masyayikh. Untuk apa? Untuk memberikan informasi kepada para santri dan para alumni, juga para dzurriyyah, bahwa ajaran Simbah Kiai Haji Abdul Majid, Simbah Kiai Bahruddin dan para masyayikh pondok pesantren Matlabul Anwar itu musalsal ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi karena kan di zaman ini itu banyak sekali ajaran-ajaran yang mengatasnamakan Islam, yang labelnya itu pondok pesantren Islam, akan tetapi dalam harokahnya itu terkadang-kadang itu tidak sejalan dengan perjuangan para masyayikh. Jadi makanya ini bentuk sumbangsih saya melalui buku Kiprah Sang Kiai ini, mudah-mudahan bisa memberikan sumbangan untuk menghadang pemahaman-pemahaman mereka itu. Di salah satunya adalah yang saya tulis dalam buku ini, bahwa ajaran Simbah Kiai Haji Abdul Majid itu adalah secara tauhid, umpamanya kita merujuk kepada Asy'ariyah gitu. Tauhidnya itu tauhid Asy'ariyah, secara fikih juga merujuk kepada Madzhabul Arba' gitu, Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali. Dan dengan terbitnya buku ini, mudah-mudahan ini bisa memberikan sumbangsih pemikiran kepada dunia pesantren khususnya dan umumnya kepada masyarakat itu tentang ajaran Islam yang ada di Indonesia, yang ada di Nusantara. Terus yang paling terakhir adalah saya harus membacakan kesimpulan dari buku ini apa sih sebenarnya. Sebagai penutup dari buku ini, saya mencatat beberapa hal. Yaitu bahwa Simbah Kiai Haji Abdul Majid itu telah mewariskan kepada putra-putrinya harta yang sangat berharga, yakni ilmu. Dengan ilmu yang diajarkan oleh Simbah Kiai Haji Abdul Majid ini, putra-putranya di kemudian hari menjadi orang-orang yang mempunyai kiprah sangat besar di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Secara estafet tampuk kepemimpinan Thariqah di pondok pesantren Matlabul Anwar dibebankan pada pundak putra laki-laki yang paling tua, mulai dari Simbah Kiai Haji Abdurrahman, Simbah Kiai Bahruddin, Simbah Kiai Masyhuri Abdurrahman, sampai Abah Sun Haji Abdurrahman.
Sebagai pemegang estafet kepemimpinan tersebut, para masyayikh meneladani Kiai Haji Abdul Majid. Bahkan semenjak 1960-an beliau mendirikan pesantren sebagai bentuk dedikasi beliau terhadap perjuangan orang tua. Ajaran utama Simbah Kiai Haji Abdul Majid yakni Thariqah Naqsabandiyah Al-Kholidiyah diamalkan oleh beliau dan kemudian diejawantahkan ke dalam kehidupan sehari-hari. Pondok pesantren Matlabul Anwar sebagaimana pondok pesantren lain di Nusantara mengajarkan ilmu agama, di antara ilmu-ilmu fikih yang berpegang pada prinsip al-mukhafadatu ala qadimus sholih wal akhdu bil jadidil aslah. Ini memelihara yang lama, yang baik dan mengambil yang baru, yang lebih baik. Dengan demikian ajaran Simbah Kiai Haji Abdul Majid dan putra-putrinya menjadi warisan yang sangat berharga bagi dunia sufisme di pesantren dan juga bagi dunia modern di masyarakat luas. Jadi Khairul Kalam, walaupun buku ini tidak seperti yang diharapkan oleh para dzurriyah, para santri, para muhibbin sekalian, tapi setidaknya ini adalah upaya saya untuk memberikan informasi kepada para dzurriyah, para santri, para muhibbin Simbah Kiai Haji Bahruddin Abdul Majid dalam memahami atau dalam keingintahuannya tentang sejarah Kiai Haji Bahruddin Abdul Majid, atau lebih jauh Mbah Kiai Haji Abdul Majid. Karena waktu yang sudah sore ya, jadi saya tadinya berharap ini ada semacam diskusi atau tanya jawab antara alumni gitu dengan saya sebagai penyusun buku ini, tetapi karena waktu sudah tidak memungkinkan, sudah sore, bahkan sudah mau menjelang maghrib ya, saya cukupkan dulu sampai di sini. Nanti jika ada pertanyaan-pertanyaan seputar buku kiprah sang kiai ini, bisa langsung nanti ngobrol-ngobrol sama saya gitu. Jadi Akhirul Kalam tidak ada gading yang tak retak. Begitu juga dengan buku yang saya susun ini, tidak ada yang lepas dari kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau kami haturkan terima kasih.